Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini, silahkan Ketua Kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa belajar adalah kita membaca doa agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu cek hadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa tuh? Muklis sama Rizky Aldiano. Rizky Aldiano sakit sebentar ya. Kita cari dulu absennya. Sebentar. Rizky Aldiano, oh ini suratnya ya? Sakit ya? Rizky Aldiano. Muklis kemana? Tidak ada surat? Muklis. Oh. Muklis. Oh ya, keterangannya ya? Sakit ya? Jadi ada 2 orang teman kita yang tidak hadir hari ini ya? Karena sakit. Semoga yang sakit kita doakan semoga segera sembuh ya. Oke. Baik. Selamat datang di pembelajaran fisika ya. Kembali lagi bersama Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menyapa dulu anak-anak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Kok ragu-ragu jawabnya? Oke. Nah, supaya lebih kompak dan semangat ya. Habis olahraga kan? Biasanya habis olahraga ini semangat gitu ya. Nah, kalau Ibu tanyakan kabar, apa kabar hari ini? Jawabannya sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Oke, bisa? Oke. Kita mulai ya. Apa kabar hari ini? Sehat dan bahagia. Oke, baik. Mantap. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, kemarin Ibu sudah memberikan bocoran ya. Kita mau belajar apa ya hari ini? Ada yang tahu? Fluida? Oke, fluida statis ya. Sudah ada yang baca bukunya? Sudah, mantap. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, sebelumnya Ibu ingin menanyakan, pasti anak-anak Ibu semuanya sudah pernah atau sudah mengetahui ya, dulu waktu SMP mungkin gitu ya, sudah pernah mempelajari tentang wujud-wujud zat atau jenis zat berdasarkan wujudnya. Kira-kira ada berapa ya? Ada 3. Oke, ada 3, benar. Siapa yang bisa menyebutkan wujud zat yang pertama? Silahkan Anita. Zat padat, bagus. Terima kasih Anita. Siapa lagi yang bisa menyebutkan jenis zat yang kedua berdasarkan wujudnya? Oke, silakan Juliandra. Zat cair, bagus. Terima kasih Juliandra. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Oke, silakan Kasih ya. Oke, silakan Kasih. Zat gas. Oke, terima kasih Kasih. Bagus ya jawaban semuanya benar. Jadi ada 3 wujud zat. Nah, mari kita perhatikan. Ini dia ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan zat padat. Kemudian yang kedua, zat cair. Yang ketiga, zat gas. Oke. Nah, kira-kira dari ketiga zat ini, pasti kita sudah mengetahui ya secara umum apa sih sifatnya. Ada yang tahu? Yang pertama dulu, apa sifat umum dari zat padat? Oke, silahkan Kristi. Bentuk dan volumenya tetap, bagus sekali. Terima kasih Kristi. Oke, yang kedua benar ya jawabannya. Yang kedua, siapa nih yang bisa menyebutkan
sifat zat cair secara umum? Oke, silahkan Marlina. Zat cair bentuknya berubah, volumenya tetap. Mantap sekali ya jawabannya. Kemudian yang terakhir, zat gas ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silahkan Neti. Zat gas itu bentuk dan volumenya berubah. Bagus, mantap ya. Nah, benar jawabannya. Jadi kita sudah tahu secara umum ketiga sifat zat ini ya. Nah, sekarang ada di antara ketiga zat ini yang sifatnya itu bisa mengalir. Coba kita bayangkan dari gambar di depan, ya. Kira-kira zat mana yang bisa mengalir? Oke, silahkan Fitria. Zat cair dan gas. Oke, mantap ya. Sepakat ya semuanya yang bisa mengalir itu zat cair dan gas. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, ternyata untuk berikutnya, zat yang memiliki sifat bisa mengalir itu disebut dengan fluida. Nah, di sini kita mengetahui jadi apa itu fluida? Zat yang zat yang bisa mengalir. Oke, coba perhatikan gambar di depan. Ya, di sini ada dua gambar. Kira-kira gambar apa ya? Gambar air. Sama-sama gambar air ya. Ya, ini gambar air di dalam wadah. Yang ini Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaannya? Kan sama-sama air tadi ya? Siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaannya gambar 1 dan gambar 2? Oke, silahkan Radiatul. Apa perbedaannya? Kalau gambar 1 itu zat cair diam. Zat cairnya diam, terus? Kalau yang gambar 2 itu zat cair bergerak. Zat cairnya bergerak ya. Oke, mantap ya. Sepakat semuanya bedanya itu? Ya, terlihat ya dari gambar dia ada yang bergerak, ada yang diam. Nah, untuk selanjutnya zat cair yang diam ini disebut dengan fluida statis, ya. Dan untuk zat cair yang bergerak ini dinamakan dengan fluida dinamis. Nah, pada hari ini kita akan memfokuskan pembahasan kita pada materi fluida statis, ya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini secara umum ya, melalui proses pembelajaran materi fluida statis dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga diharapkan teliti dan objektif. Nah, di sini ya teliti, jujur dan teliti, kemudian objektif, mampu bekerja sama dan bertanggung jawab dalam merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya, ya. Nah, adapun yang ingin kita capai pada hari ini, ya. Yang pertama, Ananda semuanya mampu menjelaskan sifat fluida statis. Yang kedua, Ananda semuanya harus mampu menentukan tekanan hidrostatis benda pada kedalaman fluida tertentu. Nah, yang ketiga ya, salah Ibu tadi. Nah, yang ketiga, mengaitkan peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan konsep tekanan hidrostatis. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ya, mari kita simak terlebih dahulu video, ya. Video sebentar. Nah, videonya ini ya. Nah, perhatikan. Agak buram ya? Coba diperhatikan sebentar. Nah, itu nampak? Ya.
Jadi ada penyelam ya, dibawa penyelam ini membawa satu botol plastik ke dasar laut. Ya, kemudian kira-kira jelas atau mau diulang lagi? Jelas? Bisa ya terlihat ya walaupun ini. Nah, siapa yang mau menceritakan tadi videonya tentang apa kalau memang jelas? Botol, terus botolnya diapain? Dibawa ke dalam, terus? Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, tadi kita sudah melihat ya ada seorang penyelam ya membawa botol plastik menuju ke kedalaman tertentu pada laut ya sepertinya. Nah, kemudian botol itu yang dari bawah ya kemudian dibawa lagi ke permukaan. Kita melihat di situ ada terjadi perubahan pada botol ya. Nah, sebentar. Oke, nah pertanyaannya, mengapa botol plastik bisa mengalami hal tersebut? Ya, sebentar. Untuk ini dulu ya, Ibu catat dulu jawaban sementaranya ya. Jadi tadi ada pertanyaan mengapa botol plastik bisa mengalami hal tersebut. Sebentar. Oke, apa jawabannya? Siapa yang mau memberikan pendapat? Silakan Rehan. Karena di bawah menyelam, Bu. Rehan, jawabannya karena dibawa menyelam. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Oke, silakan. Sepertinya botol mengalami tekanan. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Tidak? Cukup dua ini? Oke. Nah, dua pendapat ini merupakan jawaban sementara ya. Nah, untuk memastikan mengapa sih botol bisa pada botol itu bisa terjadi hal seperti itu, maka kita akan memecahkan masalah ini dalam kelompok ya, dalam kelompok. Nah, berdasarkan LKPD. Nah, ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Kita akan belajar dalam kelompok. Masih ingat kelompok belajarnya? Ya. Oke, sekarang ini kelompok belajarnya. Kelompok belajar ini, ya, Ibu, nih lihat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6, ya. Kelompok 1, Ibu arahkan ke sebelah sini, ya. Pakai 3 meja aja. Kemudian kelompok 2 yang di belakang. Kemudian kelompok 3 yang di ujung, ya. Kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Bisa? Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan. Tiga situ dah. Itu berapa? 5. 3 situ. 5, 6 belakang. Dah? Kenapa? 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 Pas? Di mana duduknya? Dah? Pit, di mana Pit?
Dah, kelompok 3 situ. Sudah kelompok 3 kalau udah duduk di situ, duduk aja di situ, nggak apa-apa. Kelompok berapa? Kelompok berapa, Liza? Gitu ya. Kelompok 6, pas. Kelompok 2 ya. Diangkat, nak, diangkat. Kelompok ini mana lagi anggotanya? Kelompok Juliandra siapa aja anggotanya? Anggota kelompoknya siapa aja? Muklis, terus? Hifa. Opit di situ. Oke. Dah? Oke, sudah berada di kelompoknya masing-masing? Oke. Silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD-nya ke depan. Coba itu. Ada yang megang 2 nggak? LKPD-nya. Tuh dia. Pak Dek. Sebentar. Oke. Sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Sudah, oke. Oke, seperti biasa ya, Nah, coba diperhatikan, ini LKPD-nya tampil di depan, sama ya. Nah, untuk pertama, silahkan Ananda semuanya membuat nama kelompoknya. Sini aja. Nah, membuat nama kelompok, nama anggota kelompoknya, ya. Oke, udah selesai? Oke, untuk kompetensi dasar kita pada hari ini, ya, yaitu merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya, ya. Kemudian IPK-nya melakukan percobaan tekanan hidrostatis, kemudian mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi yang dilakukan. Ya. Nah, nanti berarti kita ada percobaan, kemudian ada presentasi seperti biasa. Nah, adapun tujuan praktikum kita pada hari ini, menentukan besar tekanan hidrostatis di kedalaman tertentu pada zat cair. Ya. Orientasi masalahnya seperti yang kita lihat pada video tadi. Ya, di video tadi, masih ingat ya videonya? Oke. Nih, dalam tayangan video, seorang penyelam membawa botol plastik hingga kedalaman tertentu dan membawa kembali botol ke permukaan air. Ketika dibawa menuju kedalaman tertentu, botol plastik mengalami perubahan bentuk atau penyok. Ya, menurutmu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Sudah dijawab ya jawaban sementara tadi. Nah, kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama itu ada penggaris, kemudian botol air mineral, kemudian selotip hitam, kemudian air biasa, dan paku. Paku ini untuk memberi lubang pada botol ya. Nah, langkah kerjanya, mari kita pahami sama-sama langkah kerjanya. Berilah 4 buah lubang pada botol air mineral secara berurut dari atas ke bawah. Dengan jarak masing-masing botol diatur pada kedalaman 5, 10, 15, dan 20 cm. Jadi ada 4. Oke. Nah, kemudian tutup setiap lubang dengan selotip hitam. Selanjutnya isilah botol tersebut dengan air hingga penuh. Yang kedua, bukalah selotip yang menempel pada lubang dengan kedalaman 5 cm. Amati tekanan airnya.
Catat seberapa jauh pancaran air pada tabel pengamatan, ya. Kemudian isi kembali air pada botol mineral hingga penuh. Lakukan percobaan dengan membuka selotip yang menempel pada lubang secara bergantian pada kedalaman 10, 15, dan 20. Lakukan langkah 1 sampai 3 namun pada botol dengan tutup terbuka. Catat hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Nah, jadi ada tabel pengamatannya seperti ini ya. Ya. Nah, di sini anak-anak ibu semuanya akan melakukan percobaan di luar ya, karena ini kita menggunakan air ya. Mohon nanti tetap menjaga kebersihan ya, bisa? Ya, tetap menjaga kebersihan, ketertiban juga ya, karena di luar jangan ribut mengganggu kelas sebelah yang sedang belajar. Nah, ini ya, untuk yang pertama itu botol airnya ditutup kemudian diamati. Untuk yang botol kedua itu botol airnya terbuka ya. Nah, kita kegiatan di luar ini hanya mengambil data. Setelah selesai datanya, kita masuk kembali ke dalam ya. Kemudian kita duduk berkelompok seperti ini, kita melanjutkan untuk analisis hasil pengamatan. Bisa? Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang untuk menghemat waktu ya. Silahkan kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju ke depan, ambil alat dan bahannya, siapkan penggaris, kemudian alat tulisnya, LKPD ya. Kemudian ambil botol ke depan. Silahkan, nanti mulainya ketika ini ya, kalau udah semuanya keluar ya. Oke, silahkan. Ini bantuannya. Nanti dikembalikan ya. Nah, kelompok 1 semuanya. Sini aja. Kelompok 1 yang di ujung ya berarti. Dah? Kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Nak, cepat nak, gercep. Silahkan kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Ayo. Oke, kemudian kelompok berapa lagi? Kelompok 4. Ayo. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6. Nih. Botolnya yang paling ujung sini ada. Oke. Udah semuanya di dalam kelompok? Jangan santai-santai. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Udah selesai. Udah sama kelompok ya? Nih, kalau misalnya bocor, ini ada lemnya lagi. Ini gayungnya. Nih, kalau bocor. Oke, silahkan diisi airnya terlebih dahulu. Si airnya terlebih dahulu. Diisi airnya terlebih dahulu. Diisi airnya terlebih dahulu. Penuhkan ya. Pakai inilah, pakai centongan. Nah. Dikasih lem aja lagi kalau ini.
Udah selesai? Kelompok siapa yang sudah terisi botolnya dua-duanya? Keduanya sudah terisi botol? Sekali lagi, Bu. Sekali lagi. Siku botol 5 cm. Kap. Dia terisi. Yang ini ditutup ya. Lembar. Telepon lagi. Udah berapa kali telepon? Hah? Banyak kali. Udah? Ini di Mas. Tambah ini, tambah lemon. Izin piket ya. Ini ada penggaris satu lagi. Siapa yang mau penggaris tadi? Lakban? Mana ininya? Udah boleh. Udah boleh langsung. Udah ada penggarisnya 2? Oke. Perhatikan ya, baik-baik. Kalau sudah, bisa langsung dimulai buka satu persatu botol ininya. Apa? Lemnya. Arahkan lemnya ke depan, Nak. Arah lem. Yang ini, yang ilah. Nah, yang ilah. Oke, arahkan lemnya ke depan. Dimasukin sedikit. Oke, udah dibuka. Mulai dari yang 5 cm. 5 cm berarti yang di atas ya. 5 cm yang di atas, Nak. Bagi 2, ini tengok sebelah tuh. Mulai dari yang di atas ya. Mulai dari yang di atas. Ini nengok ya, pancaran di berapa ya? Lihat, angkanya benar-benar di 0 ya. Oke, tutup kembali. Tutup kembali. Yang itu untuk benar. Nah, isi lagi ya. Oke, mulai dari yang di atas ya. Ini penggarisnya cuma 1. Oh, coba lihat di atas meja Ibu, ada tak lagi penggarisnya? Udah ada yang selesai yang 5 cm-nya? Udah habis ya? Itu? Oh, enggak ya. Udah. Yang hitam tuh, Bu. Iya, yang senti kan yang hitam. Udah ada kelompoknya, kelompok 1 sampai 6 udah selesai yang 5 cm? Udah? Oke. Bisa? Nih, kalau enggak ini. Ini. Udah, bisa? Yang sebelah situ. Coba. Kelompok Rehan udah di nomor berapa, Rehan? Kelompok Rehan? 10.
Kenapa? Ada yang lucu? Pindah ke kelompok Rehan. Bisa? Ini nih. Bisa. Nah, ini aja. Inilah. Lengket. Bagi tugas ya, ada yang mencatat. Kalau yang megang air mencatat basah nih. Boleh. Boleh? Udah sampai ke 6. Yang keempat. Oh, yang 20. Mantap. Yang tertutup nggak bisa, Bu. Keluar aja, Bu. Iya, biar aja, tak apa-apa. 40. Beda, Pak. 40. Yang ini, kalau seandainya itu kan butuh penggaris berarti 2 kan. Nah, giliran aja satu-satu gitu. Nah, udah. Berarti yang terbuka udah selesai. Tinggal yang tertutup lagi. Yang tertutup aja lagi. Oke. Kenapa kok aneh gitu? Itu, Bu, tak ada oksigen. Tak ada oksigen? Bagaimana? Hah? Yang itu nak, yang sentimeter nak, yang itu. Jangan yang inci ya, kita pakai sentimeter. Iya betul. Kalau merasa aneh kenapa yang pakai tutup tak keluar airnya, tak apa-apa ya. Jangan usil dibuka. Supaya terbuka, supaya jalan airnya dibuka. Jangan gitu ya. Sesuai prosedur praktikum. Ada yang udah selesai? Kalau udah selesai, sisa airnya masukkan lagi dalam ember. Kelompok berapa yang udah selesai? Kelompok 4. Kalau udah selesai, sisa airnya masukkan dalam ember. Silahkan kalian kembali lagi ke dalam kelas. Siapa yang butuh penggaris aja enggak? Penggaris lagi. Tapi kami di kampungan aja. Kami mesti yang tinggi. Udah? Yang udah selesai boleh lanjutkan membaca analisis dulu ya. Udah selesai? Silahkan. Kalau ada sampah, sampahnya dibuang ke dalam tong sampah. Ya. Ini jangan lagi. Nah, silakan yang apa tadi? Coba ambil kantong di bawah meja Ibu. Masukin dalam satu kantong aja. Biar rapi. Tutupnya mana satu lagi, yo? Enggak tahu, Bu. Kok bisa hilang? Tutupnya mana lah? Udahlah, nggak apa-apa. Dah. Oke. Dah. Botolnya masukkan dalam kantongnya Ila. Udah siap? Dah. Masukkan airnya, sisa airnya dalam ember. Botolnya sama gelas plastik itu masukkan ke kantong yang punya Ila. Kantong yang dipegang Ila. Boleh, silakan masuk. Jangan dibuang, masukin dalam ember makanya. Udah, siap? Kalau ada sampah, masukin sampahnya dalam tempat sampah. Ini 14 lah yang Tak iya situ nak. Oke, udah selesai ya? Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing? Oke, silahkan. Kemudian lihat LKPD-nya. Lihat LKPD-nya. Kita kembali pada LKPD. Silakan duduk. Dah. Kembali ke LKPD. Nah, karena kita sudah mendapatkan data tadi ya. Sekarang kita lanjutkan pada analisis pengamatan. Di analisis pengamatan ini ada beberapa pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang disajikan. Yang pertama itu, berdasarkan pengamatanmu, apakah terdapat perbedaan pancaran air pada percobaan dengan kondisi botol tertutup di setiap kedalaman? Ya, kita bisa melihat dari data dan pengamatan tadi ya.
Nah, silakan baca, amati, dan diskusikan di dalam kelompokmu masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan Ibu kasih waktu untuk mendiskusikannya. Kira-kira Ibu kasih waktu sekitar berapa menit ya? Oke, 15 menit dari sekarang. 15 menit dari sekarang. Lebih cepat, lebih baik. Ya, silakan dijawab. Iya, kalau itu. Ya. Misalnya ada perbedaan kan? Nah, jawabannya iya gitu. Gitu aja, Bu. Nomor 2? Belum. Bu, ditanya di setiap kedalaman. Dia ada, tetapi di kedalaman 20. Bikin ini aja. Ada di kedalaman 20. Kan ini untuk Di setiap kedalaman katanya. botol tertutup ya. Oh, ada. Bikin aja itu, nggak apa-apa. Nah, untuk di ya. Udah nomor 1? Ada, oke. Semakin dalam kedalaman maka semakin. Wah, ada kesimpulan itu namanya. Ya, usah Bu. Siapa? Jawabannya per step-step ya. Kalau berdasarkan yang ditanya dulu. Oke, udah. Mantap kelompok 2 nih. Mantap, Mang. Bu. Per step. Per step, perfect. 3. Jika pancaran air yang keluar mengindikasikan bahwa air mengalami tekanan, coba tekanan yang dialami air dari itu hingga terbuka. Oh, berarti yang ini, Bu, yang data tadi, Bu. Iya, berdasarkan data. Urutkan berdasarkan data, ya. Kelompok ini aman? Jika pancaran air keluar. Coba urutkan tekanan. Urutkan aja berdasarkan data di tabel tadi. Ya, Bu. Ya. Urutkan saja berdasarkan data yang di tabel. Kelompoknya Safar ini kelompok berapa ya? Kelompok 4. Kelompok 4 udah sampai di mana? Nomor 3. Ini diurutkan, diurutkan. Ini kan? Urutkan tekanan yang dialami air dari terkecil hingga terbesar. Coba kita lihat, urutkan tekanannya berdasarkan kedalaman aja, urutkan. Kedalaman berapa yang paling itu. Ya, nomor 3 itu, perhatikan, nomor 3 itu diurutkan berdasarkan kedalaman lubangnya ya, lubang airnya. Ya. Ya. Apa tuh? Mana? Tekanan itu yang hasilnya atau yang 5 cm? 5 cm itu. Oh, 5 cm itu bukan hasilnya. Bukan, kedalaman ya. Nah, ini lagi, Bu, menurut pendapatmu apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Perbedaan maksudnya itu? Nah nih, apakah terdapat perbedaan tekanan air ketika botol dibuka dan ketika botol ditutup? Kira-kira untuk pertanyaan nomor 4 ini, apa yang menyebabkan dia terjadi perbedaan di nomor 5? Bisa dipahami? Oke. Kan yang tadi terbuka dan tertutup perbandingannya kan? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dia yang ini terbuka dan tertutup nih? Iya. Dibuka dan ditutup. Apa yang menyebabkan perbedaan? Nah, ada beda nggak tadi? Ada. Beda kan? Ada yang sudah sampai nomor berapa ya? Nomor 4. Sudah. Nomor 4 ini terhadap botol yang dibuka dan ditutup, apakah ada perbedaan ya? Jika berbeda, menurut pendapatmu, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Tadi kelompok Juliandra udah bisa menebak-nebak ya? Apa tadi katanya?
Bikin aja di situ ya jawabannya. Nomor 6, jika tekanan yang dialami oleh air disebut dengan tekanan hidrostatis, maka coba sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tekanan hidrostatis. Nah tadi, perhatikan ya, yang udah mau jawab nomor 6. Kan di situ katanya kalau tekanan yang dialami air itu adalah tekanan hidrostatis, ya. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan tekanan hidrostatis? Tadi kan ada beberapa, ini ya, kita sudah mengamati air yang keluar dari kedalaman tertentu kan, kira-kira semakin dalam dia bagaimana? Coba lihat datanya. Udah, sampai kelompok mana? Pertanyaan nomor berapa? 4. Hah? Nomor? Betul nggak Pak ya? Itu yang barusan Ibu jelaskan tadi. Nyambung Pak. Jika tekanan yang dialami oleh air disebut dengan tekanan hidrostatis, maka coba sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tekanan hidrostatis. Tadi kan tekanannya ibaratnya kayak gini. Tadi kan ada botol, ya kan? Coba Ibu cari sedikit. Tadi kan ada botol nih. Nah, di sini kan ada lubangnya macam-macam nih kan? Nah, ada ketinggiannya. Kira-kira apa saja? Tadi kita sudah mengamati dan sepakat didiskusikan ya. Apakah ada perbedaan? Ya. Ada kan? Ada. Bagaimana perbedaannya? Oh, nyambung tak? Nah, ini kan ada perbedaan. Kira-kira apa yang menyebabkan dia berbeda? Apanya, Zat? Airnya sama tapi. Karena botolnya terbuka. Karena faktor kedalaman. Coba situ. Mantap. Emang mantap kelompok 2 nih. Ya. Nomor 6. Kan tadi kan kita sudah mengamati. Ya. Ada botol, sini ada lubangnya, ini kan? Nah, kira-kira tadi berbeda atau tidak? Berbeda. Apa yang menyebabkan dia berbeda? Pancaran dia. Kenapa pancarannya berbeda? Karena ada yang laju dan tidak. Ya kenapa dia bisa laju atau tidak? Terbuka. Apanya yang terbuka? Tutup botol. Enggak, kalau misalnya ini Ibu pakai yang botolnya terbuka nih. Yang botolnya terbuka. Kira-kira apa ya? Beda sentimeter. Beda sentimeter. Sentimeter itu apa tadi? Kedalaman. Ya. Jadi yang menyebabkannya apa? Perbedaan apa yang menyebabkan dia berbeda? Perbedaan sentimeter. Perbedaan sentimeter itu apa? Menyatakan apa sentimeter itu? Kelajuan. Kelajuan. Kedalaman, ya. Nomor 7. Hasil pengamatan Dia kan minta penyebab dari botol dia dah, Bu. Kira-kira. Kenapa dia jadi penyok gitu kalau dia Apa hubungannya dengan yang kita praktikumkan tadi? Kira-kira. Tadi kan terlihat ya pancaran air itu berbeda kan? Nah, pancaran air itu berbeda. Coba hubungkan pancaran air itu dengan terjadinya apa tadi tuh? Botol plastik yang tadi dibawa menyelam. Kenapa kira-kira bisa dia penyok gitu. dia penyok? Coba bandingkan dengan yang terjadi tadi airnya, pancaran air yang keluar. Semakin ke bawah dia semakin apa? Yang mana Bu? Yang botol tadi Bu? Yang botol. Yang bawah masih penyok. Penyok, kan tadi nggak penyok. Semakin ke bawah dia semakin kuat tekanannya. Berarti itu analoginya ke dasar kolam atau
ke dalam ketika berenang? Kalau semakin dalam, Semakin kuat tekanannya. tekanannya. Kalau kuat tekanannya, gitu. Gimana tuh? Kalau seandainya nih kita punya ditekan kuat-kuat gitu, mana botol plastiknya? Ah, itu. Jadi yang menyebabkannya apa? Semakin dalam semakin kuat tekanannya. Ah, simpulkan sendiri. Udah? Udah? Kelompok berapa nih? Lupa terus. Kelompok 3. Nomor 7 ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nomor 7. Hah? Gimana? Siap enggak? Nah? Oke, tadi peristiwanya apa? Peristiwanya botol yang dibawa ke air. Nah, terus? Habis itu dia penyok. Nah, dia penyok. Ya, ketika dia di dalam ya. Nah, kalau misalnya kita analogikan ini tadi, kan ada botol air tadi yang terbuka nih, yang terbuka. Yang lainnya suara diskusi ya, bukan tertawa. Apa yang ditertawakan? Ya. Kalau misalnya nih tadi ada botol yang terbuka. Tadi ada perbedaan ininya? Ada. Semakin ke bawah semakin laju, semakin mana ada penyok tadi? Semakin itu pancarannya semakin panjang. Nah, gitu ya. Artinya mengindikasikan bahwa tekanannya semakin ke bawah. Semakin apa? Kalau seandainya nih kita nih tadi itu botol, kalau kita tekan, semakin tekan dia kan pancarannya semakin jauh gitu ya. Nah, itu mengindikasikan bahwa tekanannya besar. Coba analogikan dari tekanan air yang tadi pada lubang ya pada kejadian di kolam tadi atau di laut tadi. Kalau dia makin ke bawah kan kita tahu tadi makin ke bawah tekanannya semakin besar. Nah, jadi kalau seandainya di kolam tadi gimana? Kalau analoginya sama gitu. Semakin ke bawah nih, tangan nilai ibu bawah nih. Nah, semakin keras dia kan, semakin tertekan dia. Berarti botol, apa yang terjadi pada botol kalau semakin nyambung? Nah, coba bikin kalimatnya bagaimana? Analoginya ya. Udah? Siap? Ibu kasih waktu 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Aman? Kelompok 2? Sini Ibu. Ini loh, tengok. Yang nomor 7 tuh. Penyok atau mengempis loh. Penyok. Dan kembali ke bentuk semula. Ya, kalau dia dibawa ke Kalau dibawa ke atas kembali ke bentuk semula. Ya. Oke, terima kasih Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Udah bikin kesimpulan lagi? Sebentar. Dah? Siap? Kesimpulan, Nak? Itu ya Allah. Udah? Kesimpulannya udah? Bu. Kelompok. Apa? Kesimpulan dari hasil percobaan, dari analisis. Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Kesimpulan udah? Oke, mantap. Kelompok berapa nih? 6.
Marina, kelompok Marina udah kesimpulan? Udah, oke. Dari dua kelompok udah selesai. Nih, udah kelompok. Oke. Nih, oke. Udah ada 3 kelompok yang selesai. Oke, saatnya kita mempresentasikan. Oke, baik. Kita akan mempresentasikan kelompok siapa tadi yang udah selesai? Kelompok 6. Kelompok 4. Kelompok berapa nih Juliandra? 5. 6, 5, 4 ya. Oke, kelompok 6, 5, 4. Mana yang mau maju duluan? 4, 5, 6. Oke, kelompok 4 lah dulu ya. Silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Loh, kelompok 4 yang di tempat Rehan bukan? Kelompok 4, silakan kelompok 4. Mispersepsi. Ibu kira yang di sebelah sini. Silakan maju sedikit. Oke. Silau ya? Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngomong? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu materi tekanan hidrostatik. Silakan langsung dibacakan analisisnya saja. Analisis yang menjawab pertanyaan. Analisis pengamatan. Yang pertama, berdasarkan pengamatanmu, apakah terdapat perbedaan pancaran air pada percobaan dengan kondisi botol tertutup di setiap kedalaman? Jawabannya ada. Berdasarkan pengamatanmu, apakah terdapat perbedaan pancaran air pada percobaan dengan kondisi botol terbuka di setiap kedalaman? Ya, terdapat perbedaan. Jika pancaran air yang keluar mengindikasikan bahwa air mengalami tekanan, coba urutkan tekanan yang dialami air dari terkecil hingga terbesar. Tekanannya lebih kal, pancarannya 0 cm, 9 cm, 13 cm, 15 cm. Yang B, tekanan yang lebih besar pancarannya 13 cm, 16 cm, 20 cm, 27 cm. Itu hasilnya ya, hasil pancarannya ya. Apakah terdapat perbedaan tekanan air ketika botol dibuka dan ketika botol tertutup? Ya, ada. Jika berbeda, menurut pendapatmu, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Pancaran air yang membedakan perbedaan tersebut. Nomor 6. Jika tekanan yang dialami oleh air disebut dengan tekanan hidrostatik, maka coba sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tekanan hidrostatik. Jawabannya yaitu faktor kedalaman. Nomor 7. Berdasarkan analisis hasil pengamatanmu, coba analisa penyebab terjadinya peristiwa pada video yang telah kamu tonton di awal. Jawabannya, botol yang dibawa penyelam di kedalaman laut membuat botol tersebut penyok karena tekanan air laut yang semakin besar karena faktor kedalaman laut.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang telah didiskusikan, maka dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, botol bisa penyok dengan tekanan air yang membesar. Yang kedua, botol tertutup lebih kecil tekanan pancarannya, dan yang terbuka lebih besar tekanan pancarannya. Baiklah, itu saja diskusi kami. Jikalau teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau menanggapi, tidak? Oke, silakan ditutup nanti. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali. Silakan lagi untuk mempresentasikan kelompok berapa? 5 ya? 5 dulu lah, 5. Siap kelompok 5? Siap? Oke, kalau siap maju. Nanti bacakan per dua soal aja ya. Memori depan video kemarin tak dihapus ya. Hapus. Video juga di Berdasarkan pengamatanmu, apakah terdapat perbedaan pancaran air pada percobaan dengan kondisi botol tertutup di setiap kedalaman? Jawabannya, ya ada. Berdasarkan pengamatanmu, apakah terdapat perbedaan pancaran air pada percobaan dengan kondisi botol terbuka di setiap kedalaman? Ya, ada. Jika pancaran air yang keluar mengindikasikan bahwa air mengalami tekanan, coba urutkan tekanan yang dialami air dari terkecil hingga terbesar. Botol tertutup 0 cm, 0 cm, 8 cm, 17 cm. Botol terbuka 18 cm, 23 cm, 25 cm, 40 cm. Apakah terdapat perbedaan tekanan air ketika botol dibuka dan ketika botol tutup? Jawabannya ya, ada. Jika perbedaan menurut pendapatmu, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Botol tertutup, lebih kecil tekanan airnya yang keluar. Botol terbuka, lebih lancar keluar air dari botol tersebut. Jika tekanan yang dialami oleh air tersebut dengan tekanan hidrostat, maka coba sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tekanan hidrostat. Yang botol terbuka, jika tekanan air makin ke dalam, maka makin air makin lancar keluar. Kesimpulannya, dibaca. Berdasarkan analisis hasil pengamatanmu, coba analisis penyebab terjadinya peristiwa pada video yang telah kamu tonton di awal. Kesimpulanmu. Semakin dalam, semakin kuat tekanan sehingga mengakibatkan botol menjadi penyok. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang telah didiskusikan, maka dapat disimpulkan botol yang terbuka lebih mudah dan lebih jauh pancaran airnya, dan yang tertutup lebih susah atau kecil pancaran airnya. Baiklah, sekian dari presentasi kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok terakhir pada kesempatan ini, kelompok 6. Silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil penelitian kami. Berdasarkan pengamatanmu, apakah terdapat perbedaan pancaran air pada percobaan dengan kondisi botol tertutup di setiap kedalaman? Ya, ada. Berdasarkan pengamatanmu, apakah terdapat perbedaan pancaran air pada percobaan dengan kondisi botol terbuka di setiap kedalaman? Ada. Jika pancaran air yang keluar mengindikasikan bahwa air mengalami tekanan, coba urutkan tekanan yang dialami air dari terkecil hingga terbesar. Botol tertutup. 5 cm sama dengan 5 cm sama dengan 0 cm, 10 cm sama dengan 0 cm, 15 cm sama dengan 12 cm, 20 cm sama dengan 30 cm. Dan B, botol terbuka. 5 cm sama dengan 18 cm, 10 cm sama dengan 22 cm, 15 cm sama dengan 23 cm, 20 cm sama dengan 25 cm. Apakah terdapat perbedaan tekanan air ketika botol dibuka dan ketika botol ditutup? Ada. Jika berbeda, menurut pendapatmu apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Kalau botol tertutup artinya tidak lancar, kalau botol terbuka artinya lancar. Apanya lancar? Itu tekanannya. Airnya lancar gitu. 6. Jika tekanan yang dialami oleh air disebut dengan tekanan hidrostatik, maka coba sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tekanan hidrostatik. Faktornya mengalami kedalaman. Berdasarkan analisis hasil pengamatanmu, coba analisa penyebab terjadinya peristiwa pada video yang telah kamu tonton di awal. Karena ada tekanan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang telah didiskusikan, maka dapat disimpulkan jika botolnya terbuka, semakin besar kedalamannya, pancaran airnya semakin melaju. Jika botolnya tertutup, airnya tidak keluar. Oke. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke, silakan tutup. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 kelompok yang sudah maju, apakah ada yang memiliki kesimpulan yang berbeda? Bukan berbeda ya, mungkin ada yang kurang dari kelompok yang maju. Ada yang mau ditambahkan? Kesimpulan, pada kesimpulannya? Ada? Ada yang mau menambahkan? Neti? Kelompoknya Ila, ada yang mau ditambahkan? Tidak? Tidak? Tapi kayak mau ngomong. Oke, sekarang perhatikan. Perhatikan. Kita kembali ke sini ya. 3 kelompok ya sudah mempresentasikan hasilnya. Hasil percobaan rata-rata yang Ibu dengarkan sama ya. Antara botol tertutup dan botol terbuka itu ada perbedaan. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan konfirmasi berdasarkan hasil percobaan tadi. Ya.
kita mempelajari tentang tekanan hidrostatis, ya kan? Tekanan apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan yang terjadi pada zat cair, ya, pada zat cair. Nah, menurut definisinya, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk merumuskan tekanan hidrostatis ini kita menggunakan dua konsep yang mungkin sudah kita pelajari dulu ketika kita di SMP gitu ya. Yang pertama itu ada konsep tekanan. Tekanan itu adalah hasil bagi dari gaya perluasan tertentu, ya. Ini P sama dengan F per A. F ini apa tadi? Gaya. F ini adalah gaya. Kemudian A ini ada luas. Nah, ini simbol apa? Dia masih ingat? Rho. Ya, massa jenis. Ini adalah massa. Tidak, ya. V. Lihat, itu V-nya V kapital, huruf besar. Nah, ini adalah volume. Volume, ya. Massa per volume. Nah, dari dua konsep ini kita bisa menurunkan untuk menentukan tekanan hidrostatis, ya. Lihat, di sini tekanan hidrostatis itu berdasarkan definisinya tadi, dia disebabkan oleh berat zat cair. Kita tahu berat ini merupakan bentuk gaya, ya kan? Gaya, berat itu adalah gaya. Gaya apa? Gaya berat. Maka kalau kita menggunakan konsep tekanan, P sama dengan F per A, F yang berlaku di sini adalah F-nya gaya berat. Berarti kalau gaya berat, massa dikali gravitasi per A. Oke. Nah. Nah, itu dia penurunannya lagi. P ini tekanan ya, pH Ibu bikin berarti tekanan hidrostatis. Nah, di sini dimasukkanlah, ini kan ini ya, rho sama dengan massa per volume. Jadi kalau kita mau menentukan massa berarti rho dikali volume. Paham? Oke, berarti di sini massanya kita ganti menjadi, massa ini kita ganti menjadi rho dikali volume, ya, dikali gravitasi. Ya. Nah, volume itu sendiri merupakan turunan dari A dikali H, ketinggian. Misal kita punya balok gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, tinggi itu kan bisa jadi, kalau di sini kita ubah menjadi H, ya. Maka Ibu tuliskan seperti ini. Dikali A, dikali H, dikali. Oke. Di atas ada A, di bawah ada A. Maka untuk menentukannya, rho dikali H. Dengan rho itu apa tadi? Rho massa atau massa jenis. Kemudian ini kedalaman. Ini percepatan gravitasi. Oke, ini untuk menentukan besarnya tekanan hidrostatis ya. Nah, yang perlu kita ketahui ini dia. Hasil akhirnya seperti ini ya, warna merah. Tekanan hidrostatis merupakan hasil dari perkalian massa jenis, gravitasi, dan kedalaman. Ada yang tahu apa perbedaan kedalaman dan ketinggian? Ketinggian dari bawah ke atas. Kalau ketinggian dari bawah ke atas. Kalau kedalaman? Dari atas ke bawah. Oke, makanya tadi kan kalau di tabel itu kedalaman 5 cm. Ibu bilang kan? Jadinya yang di atas, bukan dari bawah ya kan? Nah, 5 cm. Paham ya? Kita harus dudukkan benar ini
antara kedalaman dan ketinggian itu berbeda. Nah, secara tidak langsung di sini kita sudah menentukan faktor-faktor apa saja yang menentukan besarnya tekanan hidrostatis. Ada rho. Apa rho itu? Kemudian percepatan gravitasi. Berarti ada 3 ya. Nah, hal ini bisa kita lihat tadi ketika kita percobaan ya. Kan tadi ada perbedaan antara kedalaman 5 cm, 10 cm, 15 cm ya. Nah, untuk perbedaannya coba perhatikan. Misal nih, ini kan ada wadah nih. Wadah ibu isi air penuh ya, ibaratnya tadi botol. Nah, ya kan? Nah, misal ibu kasih ini ada alat untuk mengukur tekanan. Ini alat untuk mengukur tekanan. Oh iya. Sebentar. Untuk mengukur tekanan, coba perhatikan. Di sini pada kedalaman 1 meter, terlihat tak angkanya berapa tuh? KPA, apa itu KPA? KPA, kilopascal. PA itu pascal ya. Pascal ini adalah satuan tekanan. Apa bacanya? Pascal. Ya, kalau KPA berarti kilopascal ya, satuan tekanan. Pada kedalaman 1 meter, lihat tekanannya itu 10.329 kilopascal. Kita masukkan lagi misal di sini. Semakin dalam ya. Lihat angkanya, semakin kecil atau semakin bertambah? Tambah. Oke, kemudian semakin bertambah. Kalau tadi kita tidak tahu nih berapa tekanannya kalau kita pada percobaan di botol tadi ya. Ya, kalau itu berarti berdasarkan pengamatan, datanya kualitatif ya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa angkanya ya dari kedalaman 1 meter, 2 meter, kemudian hampir 3 meter, belum 3 meter ya. Nah, itu terdapat perbedaan, di mana semakin ke dalam, dia semakin besar. Makanya tadi ketika kita melakukan percobaan, semakin ke dalam pancaran airnya itu semakin jauh ya, semakin jauh. Itu mengindikasikan bahwa tekanannya juga semakin besar ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Kemudian kita kembali lagi di sini. Nih ya. Nah, ini dia keterangannya. pH itu tekanan hidrostatis tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan. Nah, ini ada contoh soal. Bisa terlihat contoh soalnya? Seekor ikan berada di kedalaman 10 meter. Berarti langsung yang diketahui ini adalah kedalaman. Di bawah permukaan air, jika massa jenis air, rho-nya 1000, dan G sama dengan 10, untuk percepatan gravitasi, hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut. Ya, nah masukkan, kita tahu persamaannya ini tadi ya, masukkan nilai rho-nya, G-nya dan H-nya. 1000 dikali 10 dikali 10, didapatlah 10 pangkat 5 Pascal. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan adalah 10 pangkat 5 Pascal. Bisa dipahami? Oke, untuk menguji pemahaman ya, maka kita akan melakukan evaluasi. Oke, dikerjakan ya, dijawab. Ini Ibu bagikan. Itu soalnya ada di depan, sama ya dengan yang Ibu bagikan. Ya. Oh, urutkan aja. Nah, itu soalnya seperti yang di depan itu ya, kalau yang jelasnya. Ada yang belum dapat?
yang hilang. Yang hilang. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Ini hanya uji pemahaman tentang materi kita hari ini. Pakai. Berapa nih? 2, 3, 5. Ya? Kerjakan nomor 1 dan 2. Udah? Udah selesai? Berapa menit? Udah? Udah siap? Oke, kalau udah siap, silakan. Udah bikin nama ya? Bikin nama. Kalau nggak bikin nama, Ibu nggak tahu. Bikin. Dah? Silakan. Silakan. Masing-masing kelompoknya, 1 orang perwakilan mengumpulkan ke depan. Ya. Silakan masing-masing kelompoknya. Mengumpulkan ke depan. Duduk. Nah? Ayo. Masing-masing kelompoknya, silakan maju ke depan. Udah selesai semuanya, kelompok? Kelompok Sapar. Dana. Udah? Oke, coba lihat. Oke. Tadi pada saat percobaan, belum Ibu singgung masalah ini ya, ada perbedaan antara botol terbuka dan botol tertutup. Kalau dia terbuka, tadi pancaran airnya gimana? Lancar ya. Kalau dia tertutup, seperti meleleh saja gitu ya. Ada di kedalaman berapa yang dia terpancar? Ada yang terpancar tadi? Di kedalaman 20, artinya yang tekanannya besar ya. Nah, hal ini ya ada hubungannya dengan yang dinamakan tekanan mutlak. Ya. Tekanan mutlak ini merupakan tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatis
dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara, ya. Ada hubungannya seperti itu dengan tekanan udara. Jadi, ketika botol terbuka artinya air yang ada di dalam botol itu dia mengalami penambahan tekanan yang disebut dengan tekanan atmosfer. Jadi tekanan mutlaknya itu ya merupakan tekanan total ya. Jadi di total. Kalau seandainya botolnya tertutup berarti dia tidak ada penambahan tekanan atmosfer. Kalau tadi kelompok Juliendra katanya oksigen ya. Ya. Hampir-hampir inilah ya. Oke, nah hal ini bisa kita perhatikan, kita lihat pada ini, media PET. Ya, supaya jelas ya. Nah, coba perhatikan, ini misalnya tadi air di dalam wadah tertutup. Wadah terbuka. Kalau dia terbuka, berarti, kalau Ibu letakkan di sini ya, jelas angkanya berapa? Oke. Kalau dia terbuka, tadi ada tekanan apa penambahannya namanya? Ya, tekanan atmosfer. Maka di sini Bu klik on. Berapa angkanya? Berbeda tidak? Berbeda. Kalau ada penambahan tekanan atmosfer, maka angkanya jadi 116, 204 kilopascal. Kalau Ibu nonaktifkan tekanan atmosfernya, berkurang ya? Nah, hal ini ya secara dari simulasi ini kita bisa melihat bahwa ya tekanan atmosfer itu sangat berpengaruh ya pada pancaran air yang kita praktikumkan tadi ya. Paham sampai di sini? Paham. Oke, sebentar. Kita kembali ke laptop. Ya, tekanan mutlak. Bentar ya. Nah, tekanan mutlak itu adalah hasil penjumlahan dari tekanan hidrostatik dan tekanan atmosfer. Ini dia, tekanan atmosfer itu sebesar 1 atmosfer atau 10⁵ Pascal ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, udah banyak yang kita pelajari hari ini kan? Mari kita simpulkan secara bersama-sama apa saja yang kita pelajari hari ini. Kita mempelajari apa? Yang pertama tadi judul besarnya? Fluidostatis. Khususnya hari ini kita membahas tentang apa? Tekanan hidrostatis. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ada berapa tadi? Berdasarkan persamaannya ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, apa saja yang mempengaruhi? Kedalaman. Kemudian, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan massa jenisnya, ya. Kemudian percepatan gravitasi. Ingat ya, berarti ada 3 apa saja kita ulangi. Yang pertama, massa jenis. Kemudian yang kedua, kedalaman. Yang ketiga, percepatan gravitasi. Ya, diingat ya. Nah, kemudian tadi kita mengenal adanya tekanan mutlak. Apa itu tekanan mutlak? Tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatis dan tekanan atmosfer ya. Nah, pembelajaran hari ini untuk tekanan hidrostatis ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan hidrostatis ini sangat penting ya. Nah, yang pertama itu pada saat menyelam. Sama seperti analogi kita di awal itu botol ya. Pada saat kita menyelam, berarti kita punya berarti kita mengalami tekanan hidrostatis ya, tekanan hidrostatis. Bagaimana rasanya ketika kita menyelam semakin dalam? Ada yang pernah menyelam? Kalau semakin dalam apa rasanya? Telinga sakit ya, telinga sakit. Ya, berarti
kita sudah tahu hari ini apa yang menyebabkan telinga kita sakit. Karena adanya tekanan hidrostatis ya. Berarti kita bisa mengukur kemampuan kita. Kita tidak boleh menyelam terlalu dalam karena tekanannya semakin besar. Semampunya saja ya, jangan sampai terlalu dalam karena akan merusak ayam. Nah, kemudian pembuatan bendungan ya, tahu bendungan? Oke, tahu ya, sering mendengar berita-berita di TV gitu ya. Walaupun di tempat kita tidak ada bendungan, tapi kita bisa biasanya kita mendengar berita, membaca berita seperti itu ya. Bendungan ini dibuat juga menggunakan konsep tekanan hidrostatis ya. Di mana bendungan ini semakin ke bawah, bendungannya harus dibangun semakin tebal. Supaya apa? Supaya tidak pecah ya bendungannya. Kemudian pemasangan selang infus, pemasangan infus pada saat sakit. Ada yang pernah diinfus? Belum, mudah-mudahan tidak ya. Karena sakit itu tidak enak. Kemudian lubang keran tangki penampung air. Nah, peletakan lubang keran tangki penampung air ini juga salah satu penerapan tekanan hidrostatis. Pernah melihat lubang tangki itu letaknya di atas? Tidak. Pasti letaknya di bawah. Karena apa? Karena semakin ke bawah kan tekanannya semakin besar. Jadi airnya bisa mengalir seperti itu ya. Nah, satu lagi yang fenomena sering kita temui, misalnya pernah lihat termos air tak? Termos air yang ada keran. Kadang-kadang dia mampet atau tersumbat. Ya, itu solusinya bagaimana kalau kita sudah tahu konsep tekanan hidrostatis? Kan dia ditutup tuh di atas. Maka kalau dia mampet harus dibuka supaya tekanannya lebih besar. Jadi kalau anak-anak ibu sekarang sudah mengetahui tekanan hidrostatis, bukan lagi ketika menemui fenomena seperti itu tidak dibolak-balik ya termosnya ya atau tempat airnya, tapi cukup dibuka ya. Bisa dipahami? Oke, bagaimana untuk pembelajaran fisika hari ini, bisa dimengerti? Ada yang belum dipahami? Apakah menyenangkan? Bersemangat ya sampai akhir. Oke, silakan diisi dengan bismillah. Oke, diisi. Ibu akan bagikan lembar refleksinya. Lembar refleksi ini diisi, nanti dikumpulkan di akhir. Ya, silakan diisi. Ibu kasih waktu 1 menit saja ya untuk mengisi lembar refleksi. Tiga. Bikin nama ya, jangan lupa. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Apa ya? Boleh aja, terserah. Oke, dah. Silakan diisi dengan ini ya. Ini refleksinya, silakan diisi. Bikin nama ya, jangan lupa. Sudah selesai? Sudah, silakan duduk. Udah siap? Udah, nanti dikumpulkan ya. Nanti aja sebelum keluar dikumpulkan untuk lembar refleksinya. Nah, udah selesai ya? Belum? Oke, dah waktunya habis, silakan. Nanti aja. Nanti dikumpulkan pada saat mau keluar ya. Habis ini istirahat kan. Nah, untuk penugasan, ini dia penugasan untuk hari ini. Silakan nanti dibuat. Nanti Ibu kirimkan via WA, boleh di grup ya. Ini untuk penugasannya, untuk mengulang kembali pembelajaran di rumah. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, silakan Ananda semuanya memahami dan membaca. Membaca dulu ya.
silakan Ananda semuanya membaca dan memahami materi berikutnya, yaitu tentang hukum Paskal. Bisa diingat? Oke, untuk pertemuan berikutnya silahkan dibaca terlebih dahulu tentang hukum Paskal. Baik, Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Masih semangat? Semangat mau istirahat ya? Oke, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk kelompok yang sudah tampil hari ini, berkesempatan tampil kelompok 4, 5, dan 6, Ibu ucapkan selamat, kalian hebat. Ya, untuk kita semua, hari ini sudah sangat luar biasa untuk pembelajaran fisika. Terakhir, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu akhiri, untuk penugasannya silakan dikerjakan ya. Kemudian baca materi terakhirnya, Ibu akhiri. Assalamualaikum. Perhatikan, belum lagi istirahat. Ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh istirahat ya.